Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ririn Dua Danes Pakaya dengan NIM 171424018. Saya dari kelas A semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Vidyawati Monoarfa, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Saya akan membawakan dua topik penting, yaitu tentang makalah dengan artikel ilmiah. Langsung saja pada materi yang pertama, makalah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu makalah? Makalah merupakan tulisan resmi yang tentang suatu pokok yang diperuntukkan untuk membaca dan disajikan di muka umum. Seminar, diskusi, panel, dan sering disusun untuk diterbitkan. Nah, teman-teman, makalah juga ialah karya tulis yang bersifat ilmiah, dan pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu yang telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Teman-teman, makalah juga masih berhubungan dengan suatu mata pelajaran, kuliah, atau bidang spesialis tertentu. Biasanya kalau di kuliah kita biasa mendapatkan tugas dalam bentuk makalah. Teman-teman pasti tidak asing dengan makalah. Nah, makalah pun memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah makalah biasa atau common paper. Makalah biasa adalah makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan yang kita bahas dari hasil membaca topik tertentu, misalnya bahasa, sastra, atau pendidikan. Yang kedua adalah makalah posisi, atau biasa yang kita sebut position paper. Makalah posisi ini disusun penulis untuk menunjukkan posisi teoritiknya dalam satu kajian tertentu atau hasil penelitian bahasa, sastra, pengajaran, atau ekonomi. Nah, teman-teman, biasanya isi dalam makalah posisi ini menunjukkan penguasaan terhadap pengetahuan tertentu, tetapi juga dipersyaratkan untuk menunjukkan di pihak mana ia berdiri. Dan yang ketiga adalah makalah deduktif. Nah, teman-teman, makalah deduktif ini adalah makalah yang penyusunnya itu didasarkan pada kajian teoritis. Artinya, yang dimana pada bagian awal makalah akan dibahas kajian teoritisnya terlebih dahulu. Kemudian akan membahas permasalahan yang ada sesuai dengan kajian teoritis yang paling relevan dan kajian teoritis yang paling relevan dengan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah makalah induktif. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris. Nah, teman-teman, data empiris ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata dan pernah dialami melalui penelitian, pengamatan, atau eksperimen. Semua data yang diperoleh sifatnya objektif dan sesuai dengan apa yang didapatkan dari lapangan, tetapi relevan dengan pembahasannya. Selanjutnya adalah sistematika dalam pembuatan makalah. Teman-teman, seperti yang kita tahu, di dalam makalah itu mencakup yang pertama adalah cover. Covernya itu berisi judulnya, terus logo, kalau biasa kita pakai logo dari Universitas Negeri Gorontalo. Terus penulisnya siapa, terus diberikannya untuk siapa, tugas apa, dan yang paling bawah itu merupakan fakultas atau prodi yang prodi dari kita sendiri. Terus masuk ke kata pengantar. Biasanya kata pengantar itu terdiri dari tanggal pembuatannya beserta kata-kata yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya ialah daftar isi. Nah, daftar isi itu mencakup
pembahasan yang akan kita bahas. Misalnya pembahasan ini berada pada halaman 1, begini pada halaman 2. Begitupun seterusnya. Nah, yang ketiga itu masuk di pembahasan atau pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup pada latar belakang, terus rumusan masalah, terus tujuan pembuatan makalah tersebut dan manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Selanjutnya itu masuk ke bab 1 atau pembahasan. Nah, bab 1 atau pembahasan itu mencakup teori apa yang ingin kita tulis. Kayak misalnya rumusan masalah, kita akan membahas suatu bahasa dalam Indonesia. Di situ akan mencakup teori-teori dari bahasa Indonesia itu. Selanjutnya masuk ke penutup. Penutup itu terdiri dari kesimpulan, saran, dan hasil kayak penelitian gitu. Misalnya kita menaruh beberapa metode penelitian di suatu makalah itu. Dan yang terakhir adalah dapus atau daftar pustaka, di mana referensi yang kita ambil dari teori-teori. Iya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan kita bahas adalah artikel ilmiah. Teman-teman sudah pernah dengar apa itu artikel ilmiah? Langsung saya bahas ya. Teman-teman, artikel ilmiah itu adalah karya tulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah yang mendalam tentang topik tertentu yang terdapat dalam jurnal. Nah, menulis artikel ini pada hakikatnya merupakan salah satu cara mengungkapkan pendapat atau gagasan atau ide tentang sesuatu tema atau hal-hal dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, menuangkan pemikiran tentang suatu masalah dalam sebuah karya tulis. Teman-teman, dalam artikel ilmiah memiliki beberapa jenis. Yang pertama ialah artikel deskriptif. Nah, artikel deskriptif ini adalah tulisan yang isinya menjelaskan atau menguraikan secara detail ataupun garis besarnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui secara utuh suatu masalah yang akan dikemukakan. Yang kedua adalah artikel eksplanatif. Nah, teman-teman, artikel eksplanatif itu adalah artikel yang isinya menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga si pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan oleh penulis artikel ini. Nah, yang ketiga adalah artikel prediktif. Teman-teman tahu nggak sih apa itu artikel prediktif? Nah, artikel prediktif itu adalah artikel yang berisi prediksi atau ramalan atau dugaan yang kemungkinan pada masa yang akan datang berkaitan dengan masalah yang akan dikemukakan. Nah, yang terakhir adalah artikel preskriptif. Teman-teman, artikel tersebut adalah artikel yang isinya mengandung ajakan atau imbauan atau perintah terhadap pembaca agar melakukan sesuatu, atau kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, atau semacamnya yang mendominasi tulisan sejenis. Untuk sistematika dalam artikel ilmiah ini, mungkin biasanya anak kuliah SMA belum mendapatkan artikel, tetapi di jenjang kuliah kita akan mendapatkan tugas membuat artikel ilmiah. Nah, sistematikanya itu yang pertama adalah judul, terus penulis. Artikel ilmiah sendiri tidak adanya cover, melainkan hanya nama, judul, nama, beserta abstrak. Nah, abstrak ini merupakan seperti pengantar dari pembahasan yang akan kita bahas di artikel ini. Setelah abstrak masuk ke pembahasan atau pendahuluan. Nah, isi pembahasan ini mencakup teori-teori yang akan kita bahas. Setelah itu ada yang namanya metode penelitian. Biasanya artikel ilmiah ini kita melakukan penelitian. Nah, kita memaparkan metode apa yang kita pakai dalam artikel ilmiah ini. Misalnya kita memakai metode kuantitatif.
Nah, setelah metode penelitian, hasil penguji atau hasil penelitian, hasil dari penelitian ini begini. Dan selanjutnya ialah kesimpulan atau saran. Kesimpulan dari artikel ilmiah yang kita buat ini. Dan beberapa saran dari artikel atau penulisnya sendiri. Dan yang terakhir masih ada juga daftar pustaka yang referensi dari berbagai jurnal yang kita pakai untuk mengkaji teori-teori yang ada di artikel kimia tersebut. Ya, sekian pemaparan 2 topik yang saya bawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.